siap, ya Allah hatiku siap, aku kan bermazmur. Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu yang kami kasihi. Salam sehat untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini, Tuhan masih berkenan memberikan kami kekuatan yang baru. Bapa yang baik, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak ibu kita angkat lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai ayat yang ke-34. Ibu akan membaca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Anak-anak ibu boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan dari rumah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di sebelah sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah adil dan benar. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan mengatakan bangsa Israel memilih 6 kota perlindungan. Untuk apa ya 6 kota perlindungan ini? Yang pertama, sebagai tempat perlindungan
bagi orang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan. Jadi, anak-anak ibu yang kekasih, pada zaman itu, ketika ada seseorang tidak sengaja melakukan pembunuhan, maka ia bisa berlari ke kota perlindungan tersebut supaya hidupnya aman. Yang kedua, Allah tidak menginginkan umatnya hidup semena-mena atau main hakim sendiri. Yang artinya, jangan langsung ada orang yang mengatakan, iya, kamulah yang bersalah, iya, kamulah yang membunuh. Sementara tidak ada bukti, tidak ada kebenaran. Nah, anak-anak ibu yang kekasih, ketika pada zaman itu Allah mengajarkan mereka supaya hidup di dalam keadilan dan kebenaran, maka kita juga diajarkan untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran, tidak akan sembarangan main hakim sendiri. Tidak akan semena-mena terhadap orang lain yang melakukan kesalahan. Apakah kita pernah menghakimi orang lain? Kita tidak tahu kebenarannya, tetapi langsung kita katakan, iya, kamulah yang bersalah, iya, kamulah penyebabnya itu. Apakah kita pernah melakukan hal itu baik kepada teman, baik kepada keluarga kita sendiri, baik itu kepada orang lain? Tentunya hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah harus sesuai dengan pengadilan. Tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu dalam hal pembunuhan, ada pihak yang bisa mengadili dengan adil. Ketika mereka pun mengadili, pastinya harus mencari kebenaran dulu, harus mencari bukti dulu, sehingga mereka tidak sembarangan mengadili. Nah, anak-anak ibu yang kekasih, kita mau diajarkan di dalam hidup keadilan dan hidup di dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita hidup di dalam keadilan dan kebenaran? Kita berlari kepada Allah. Allah kita itu adalah Allah yang adil dan benar, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita supaya anak-anak Tuhan bisa hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Jangan kita main hakim sendiri, jangan kita langsung menilai orang lain bersalah sementara kita tidak tahu kebenarannya. Anak-anak ibu yang kekasih, kita juga dapat melihat di media sosial pada saat ini. Di media sosial kita bisa melihat ada demo, ada keroyokan, bahkan ada kabar-kabar yang tidak benar yang beredar di media sosial. Bagaimana tanggapan kita terhadap itu? Apakah itu perbuatan yang benar? Main keroyok, demo, apakah itu benar? Mengabarkan kabar bohong di media sosial, apakah itu benar? Tentunya itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana supaya berkenan di hadapan Tuhan? Kita belajar untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Kita berlari kepada Allah, karena di dalam Allah lah keadilan dan kebenaran. Allah bisa melihat hati manusia. Allah melihat apa perbuatan anak-anaknya, sehingga kita harus perlu berhati-hati atas apa yang kita katakan, atas apa yang kita perbuat. Bahkan juga kita harus berhati-hati menilai orang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak bergaul, baik itu dengan teman, baik itu dengan keluarga kita, baik itu dengan siapapun yang bersama-sama dengan kita. Tentunya mereka juga pernah melakukan kesalahan kepada kita, bahkan kita juga pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Jadi oleh karena itu, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika kita juga bersalah kepada mereka, kita jangan hidup semena-mena terhadap orang lain. Tetapi kita harus benar berhati-hati bagaimana supaya kita hidup berkenaan di hadapan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, Allah mengajarkan mereka untuk hidup adil dan benar. Maka anak-anak Tuhan, anak-anak ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mengajarkan kita untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Jangan main hakim sendiri, jangan mengungkapkan kabar yang tidak benar. Tetapi ada saatnya kebenaran itu akan muncul. Ada saatnya yang bohong itu pun
bisa dibuktikan dengan kebenaran. Oleh karena itu, anak-anak ibu, mari kita belajar di dalam hidup adil dan benar. Karena Allah tetap melihat apa yang sudah kita lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk melakukan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Biarlah kiranya firman-Mu ini Engkau sendiri memateraikannya di dalam hati kami, dan Engkau yang menolong kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran, menjaga perkataan kami, menjaga kehidupan kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Kiranya Engkau-lah yang menolong kami, yang memberkati kami, agar kami juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.